Oke sobat Nafri Channel, kita berjumpa kembali. Semoga teman-teman sehat selalu. Doa kita bersama ya teman-teman, dan mudah rezekinya, amin. Video kali ini ada mobil Toyota Yaris. Masalahnya AC-nya kurang dingin ya. Jadi pemilik mobilnya mengeluhkan AC mobil ini kurang dingin. Kalau untuk beberapa waktu yang lalu kadang-kadang dingin, kadang-kadang tidak. Kemudian sekarang malah sudah tidak dingin sama sekali atau sangat ya sudah kurang sekali dinginnya gitu ya. Dan di sini saya memeriksanya apa yang menyebabkan kenapa AC Yaris ini sampai tidak dingin. Nah, untuk om-om semuanya ya, Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang menonton video ini, kalau mengalami masalah yang sama, kalau misalnya kepingin cek sendiri ya, nah kita bisa memulai dari tahapan seperti ini. Apa tujuannya? Agar supaya eh, ketika ada kendala AC di mobil kita, itu tidak selalu kita harus berpikir bahwa wah ini harus ganti kompresor, ini harus ganti evaporator, ini harus begini. Ya memang itu kemungkinan pasti ada, tapi kita bisa memulainya dulu ya dengan mengecek dulu dari yang dasar-dasarnya saja. Jadi ada kemana nih arahnya, kenapa sampai AC tidak dingin, dimana kita bisa melihat ya kendalanya. Dengan begitu baru kita setelah itu bisa next ya. Misalnya mau bawa ke bengkel AC, misalnya mau perbaiki kompresor misalnya yang rusak, tapi setidak-tidaknya kita ada kecurigaan gitu, bisa melihat di mana kerusakannya. Nah, di video ini saya bagikan buat saudara-saudara semuanya. Kita akan di sini melihat yang pertama ya. Kita coba dulu mengecek. Ini kan AC sudah saya nyalakan dan memang betul tidak dingin. Kita akan mengecek dulu bagian kompresor, teman-teman. Kita lihat apakah kompresornya ini berputar. Oke, coba kita ke depan ke kap mesin. Kita lihat. Nah, ini ya. Nah, saat saklar AC di on kan, di sini kan ada kompresor, di bagian depan tuh ada magnet clutch. Nah ini ya, kalau teman-teman bisa lihat, mohon maaf kalau tidak begitu terlihat. Nah, itu ya. Jadi ada magnet clutch. Jadi waktu kompresor waktu AC kita on saklarnya, magnet itu akan menarik cetek dalam ya. Rata-rata mobil Jepang itu menggunakan magnet. Nah, nanti kita bisa meraba di pipa tekanan tinggi ini, apakah di sini ada terasa dingin atau tidak. Nah, kalau tidak ada, memang betul tidak dingin sama sekali ya AC mobil ini. Tetapi di sini poin yang pertama, kita sudah bisa melihat bahwa si kompresor ini sudah bekerja karena magnet clutch-nya itu sudah menarik. Langkah kedua, kita bisa mengecek filter pada bagian evaporator. Untuk mobil Yaris ada di sebelah kiri ya, di sini. Jadi kita melepas terlebih dahulu bagian ini. Nah, di sini seharusnya ada filter atau penyaring. Jadi saat nanti kipas berputar, ini nanti akan tersaring di sini kan udaranya untuk ditiupkan ke bagian evaporator. Nah, kalau teman-teman lihat di sini saringannya sudah tidak ada ya. Nih. Memang ini pengaruhnya tidak terlalu besar, tetapi ini juga tetap pengaruh. Kenapa? Karena nanti bagian evaporator itu akan tersumbat dengan kotoran, sehingga AC yang masuk ke dalam ruang kabin mobil itu kadang dingin, kadang bisa tidak dingin ya. Karena di sini dia mendorongkan udara, mendorong ke bagian evaporator. Hawa dinginnya akan berkurang karena tertahan oleh kotoran yang menempel pada kisi-kisi evaporatornya. Nah, di sini tahap keduanya sudah kita lihat. Jadi kalau filter di sini kotor, teman-teman cukup ganti atau bersihkan saja dan kemudian coba kembali AC-nya. Jika masih sama keadaannya, setelah membersihkan filter udara yang ada di evaporator ini, kalau keadaannya masih sama, AC-nya masih tetap tidak dingin atau kadang dingin kadang tidak, atau sama sekali tidak dingin, nah kita boleh mengecek tekanan kompresor dan juga freon di sistem air conditioner ini ya, sistem AC ini. Apakah nanti analyzer membaca kondisi kompresor kita masih bagus, yang kemudian tekanan freon ini atau isi freon di sistem pendingin ini apakah masih cukup.
Kalau menggunakan analyzer di sini akan terbaca ya, akan terlihat. Seumpamanya dia kurang dari 120 PSI itu misalnya kurang gitu ya. Itu kemungkinan memang mobil tersebut lama tidak pernah menambahkan freon atau lama tidak mengecek freon. Misalnya kita baru beli mobil second 1 tahun misalnya, itu AC kan baik-baik saja, tapi belakangan kok nggak dingin. Nah itu bisa dicek sistem freonnya, bisa jadi memang freonnya itu berkurang. Nah, salah satunya itu karena tidak dingin AC, karena freonnya berkurang, itu kita sudah umum tahu ya. Yang kedua itu tekanan kompresor juga perlu kita ketahui apakah tekanan kompresornya masih berfungsi dengan baik. Nah, untuk mobil Yaris ini di sini setelah dicek menggunakan analyzer terbaca bahwa kurang sekali freonnya ya, cuman ada di sekitar 60 ya PSI, sedangkan dia seharusnya yang normal itu lebih kurang di 120 PSI terbacanya yang merah ini ya sebelah kanan. Kalau yang kiri itu yang biru itu untuk tekanan kompresor. Nah, lihat ya teman-teman, di sini sudah naik sampai 120 setelah kita mengisi freon. Dan biasanya ini disebabkan karena beberapa hal. Kalau berkurang bisa ada terjadi kebocoran, dan kebocoran yang sering terjadi itu di dalam evaporator ya, di bawah dashboard. Jadi dashboardnya mesti dibongkar. Kemungkinan lain pada selang atau seal yang ada di kompresor. Nah, di sini setelah menambahkan freon ternyata AC sudah kembali normal ya teman-teman, sudah kembali normal. Dan mobil ini cukup hanya menambahkan freon saja. Setelah itu kita akan memantau beberapa bulan ke depan. Jika tidak dingin kembali seperti tadi, artinya telah terjadi kebocoran dan perlu tindakan lebih lanjut. Nah demikian ya teman-teman, semoga videonya bermanfaat dan salam otomotif.